Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica Octavia Tarigan dengan NIM 237111025 dari Prodi D3 Kimia. Saya akan menjelaskan proses industri pengolahan biji besi, mata kuliah Kimia Industri Anorganik dengan dosen pengampu Pak Agung Pratama, SSI, MSI. Nah, kita masuk ke latar belakang. Apa sih itu biji besi? Biji besi merupakan bahan baku utama dalam industri baja. Kebutuhan baja yang meningkat di berbagai sektor seperti konstruksi, otomotif, dan alat berat menuntut adanya proses pengolahan biji besi yang efisien dan ramah lingkungan. Pengolahan ini bertujuan untuk meningkatkan kadar besi serta menghilangkan pengotor seperti silika, alumina, dan juga fosfor. Nah, adapun tujuan pengolahan biji besi ada empat. Yang pertama, meningkatkan kadar besi dari biji mentah. Seperti biji besi alam biasanya kan tidak murni, mengandung berbagai mineral lain seperti selain besi. Kemudian dia melalui proses pengolahan seperti pemekatan ataupun kadar besi ini ditingkatkan dari sekitar 30 sampai 50% menjadi lebih dari 60% besi. Kemudian tujuannya itu agar hasil akhirnya lebih efisien saat dilebur menjadi besi ataupun baja. Yang kedua, menghilangkan unsur pengotor seperti silika, alumina, fosfor, dan sulfur. Nah, pengotor ini bisa menyebabkan kerapuhan, penurunan kekuatan, dan juga menurunkan kualitas baja. Oleh karena itu, pengotor harus dihilangkan melalui proses pemisahan, pencucian, ataupun reaksi kimia dalam tanur tinggi. Yang ketiga, menyesuaikan ukuran butir agar cocok untuk proses lanjutan, ataupun yang disebut dengan sintering ataupun pelletisasi. Maksudnya itu biji hasil tambang seringkali tidak seragam ukurannya. Jadi melalui proses penghancuran, penggilingan, dan juga pengayakan, ukuran partikel disesuaikan agar mudah direaksikan dan meleleh secara merata. Kemudian sebelum tahap sintering ini, ataupun pembentukan gumpalan padat atau pelletisasi itu pembentukan pelet besi. Kemudian yang keempat, menghasilkan bahan baku yang efisien untuk industri baja. Hasil akhir pengolahan itu berupa pelet biji besi ataupun sinter ore dengan kandungan besi tinggi dan ukurannya seragam. Bahan ini mudah dilebur dan hemat energi saat dimasukkan ke tanur tinggi ataupun blast furnace. Tujuannya agar proses pembuatan baja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan kualitas baja yang tinggi. Selanjutnya, peta sebaran cadangan biji besi. Ternyata Indonesia memiliki cadangan biji besi yang cukup besar, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga Sulawesi. Namun, sebagian besar biji tersebut masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya lebih rendah. Dengan mengembangkan industri pengolahan biji besi dalam negeri, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, mengurangi ketergantungan impor baja, dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Jadi bisa dilihat teman-teman peta persebaran cadangan biji besi di Indonesia yang dia berbentuk segitiga itu menandakan adanya biji besi di pulau tersebut. Jadi potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri baja melalui proses pengolahan yang efisien. Adapun sifat fisika dari besi, yang pertama itu fasenya padat, massa jenisnya itu 7,86 gram per centimeter kubik, massa jenis cair pada titik lebur 6,98 gram per centimeter kubik. Titik leburnya 1811 Kelvin ataupun 1538 derajat Celcius, 2800 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 3134 Kelvin ataupun 2861 derajat Celcius. Bisa juga 5182 derajat Fahrenheit. Kalor peleburannya 13,81 kilojoule per mol. Kalor penguapannya 340 kilojoule per mol. Kapasitas kalornya 25 derajat Celcius.
ataupun 25,10 Joule per mol Kelvin. Nah, di sini di sifat fisika ini besi bersifat keras, rapuh, dan umumnya mudah dicampur dan digunakan untuk menghasilkan alloy lainnya, termasuk baja, seperti yang dikatakan sebelumnya. Besi tempai yang mengandung kurang dari 0,1% karbon sangat kuat, dapat dibentuk, tidak mudah bercampur, dan biasanya memiliki struktur yang berserat. Masuk kita ke sifat kimia. Sifat kimianya, struktur kristalnya kubus pusat badan. Bilangan oksidasinya 2, 3, 4, 6. Oksida amfoter. Elektronegativitasnya 1,83 skala Pauli. Energi ionisasinya yang pertama 762,5 kJ per mol. Yang kedua 1561,9 kJ per mol. Yang ketiga 2957 kJ per mol. Jari-jari atomnya itu 140 pm. Dan jari-jari atom yang terhitung 156 pm. Jari-jari kovalennya 125 pm. Nah, dari sifat-sifat kimia ini, salah satu kelemahan besi yang kita ketahui adalah mudah mengalami korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai berbagai barang ataupun bangunan yang menggunakan besi atau baja. Sebenarnya korosi dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat seperti stainless steel. Akan tetapi proses ini terlalu mahal untuk kebanyakan penggunaan besi. Selanjutnya ekstraksi biji logam. Ada 3. Yang pertama pirometalurgi, dilakukan pada temperatur sangat tinggi. Dia melibatkan proses pembakaran, pengeringan, kalsinasi, dan juga pemurnian. Contohnya itu peleburan biji besi dalam tanur tinggi untuk menghasilkan besi cair ataupun pig iron. Yang kedua, hidrometalurgi. Ini dilakukan pada temperatur yang rendah menggunakan larutan kimia, biasanya berupa asam ataupun basa. Dia meliputi tahap pengeringan, pengurangan ukuran butir, kemudian pelindian ataupun leaching, pemurnian, dan recovery logam dari larutan. Contohnya itu ekstraksi emas ataupun tembaga menggunakan larutan cyanida atau asam sulfat. Yang ketiga, elektrometalurgi. Dia berdasarkan prinsip elektrolisis, yaitu penggunaan arus listrik untuk memisahkan logam dari senyawanya. Dapat dilakukan juga pada temperatur yang rendah ataupun yang tinggi, tergantung jenis logam yang digunakan. Contohnya itu pemurnian aluminium dari alumina melalui proses elektrolisis Hall-Héroult. Nah, ada jenis-jenis biji besi. Yang pertama itu hematit. Hematit warnanya merah keperakan ataupun dianya hingga ke coklat kemerahan. Kandungan besinya sekitar 70%, ini termasuk paling tinggi. Kemudian kelebihannya itu kandungan besi tinggi dan mudah diolah. Sifat fisiknya ini keras, padat, dan tidak bersifat magnetik. Kegunaannya hematit ini adalah sumber utama dalam industri peleburan besi karena kandungan besinya yang tinggi dan mudah direduksi. Lokasi penambangannya banyak ditemukan di Australia, Brazil, dan Kalimantan Selatan. Bisa teman-teman lihat gambar hematit, warnanya merah keperakan. Kemudian yang kedua ada magnetit, warnanya hitam pekat dan mengkilap. Kemudian kandungan besinya sekitar 72%. Dia termasuk jenis biji besi yang paling tinggi di antara semua ini. Kemudian sifat fisiknya bersifat magnetik alami sehingga dia bisa mudah dipisahkan dengan magnetik separator. Lalu kelebihannya menghasilkan besi dengan kadar kemurnian yang sangat tinggi.
Lalu kekurangannya, proses reduksinya lebih sulit dibandingkan dengan hematit karena struktur kristalnya lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, limonit. Warnanya kuning kecoklatan ataupun coklat tua karena dia mengandung air. Jadi kandungan besinya itu sekitar 40 sampai 60%. Sifat fisiknya lunak dan juga berpori. Kelebihannya itu mudah ditemukan di daerah tropis karena terbentuk dari proses pelapukan batuan kaya besi. Nah, dibilang di sini merupakan biji besi sekunder dari pelapukan hematit ataupun magnetit. Perlu proses tambahan untuk pemurnian karena dia mengandung air. Jadi perlu proses pengeringan supaya mendapatkan besi yang lebih murni. Kemudian yang keempat adalah siderit. Warnanya abu-abu kehijauan, kandungan besinya sekitar 48%, lalu komposisinya itu merupakan biji besi karbonat. Kelebihannya bisa dimanfaatkan bila diolah dengan pemanasan awal ataupun kalsinasi untuk menghilangkan karbon dioksida. Kekurangannya, kadar besinya inilah yang paling rendah dan tidak ekonomis jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Kita lanjut ke proses pengolahan biji besi. Yang pertama itu ada penambangan dan penghancuran. Biji besi yang diperoleh dari hasil tambang dalam bentuk bongkahan besar, batuan tersebut itu akan dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan mesin cruiser agar mudah diolah pada tahap berikutnya. Kemudian yang kedua ada penggilingan dan pemisahan. Biji yang sudah dihancurkan kemudian digiling halus menggunakan ball mill dan dipisahkan dari pengotor seperti tanah ataupun pasir melalui pemisahan magnetik atau pencucian. Tujuannya supaya didapatkanlah konsentrat besi dengan kadar besi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, pemekatan. Pemekatan ini dilakukan untuk meningkatkan kadar besi dalam biji. Kemudian, salah satu metode yang umum digunakan adalah flotasi, di mana partikel biji besi yang dihaluskan dicampur dengan air dan mineral. Dengan air dan bahan kimia tertentu yang membantu dalam pemisahan mineral. Kemudian yang keempat adalah proses reduksi. Proses reduksi dilakukan di tanur tinggi ataupun blast furnace. Biji besi dimasukkanlah ke dalam tanur tinggi bersama dengan bahan-bahan pereduksi seperti kokas dan juga batu kapur. Di dalam tanur, biji besi ini tadi dipanaskan hingga suhu yang tinggi, di mana si kokas ini bertindak sebagai agen pereduksi untuk mengubah biji besi menjadi besi cair. Batu kapur yang digunakan untuk mengikat kotoran dan menghasilkan slag yang mengapung di atas besi cair dan dapat dengan mudah dipisahkan. Kemudian pembuatan baja. Nah, besi yang pertama itu besi cair yang dihasilkan dari tanur tinggi dikenal sebagai besi kasar ataupun pig iron. Besi kasar ini masih mengandung banyak karbon dan kotoran lain yang membuatnya rapuh. Jadi yang kedua untuk menghasilkan besi murni ataupun baja, besi kasar ini diproses lagi dalam tungku lain seperti tungku oksigen dasar ataupun tungku listrik busur. Dalam proses ini, kadar karbon dan kotoran lainnya dikurangi melalui oksidasi, menghasilkan baja dengan kandungan karbon yang lebih rendah dan sifat mekanik yang lebih baik. Selanjutnya pembentukan. Setelah besi murni
ataupun baja diperoleh, material ini dicetak dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan industri. Besi atau baja cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk setengah jadi seperti slab, bloom, ataupun billet. Produk-produk ini kemudian dapat diproses lebih lanjut melalui penggulungan ataupun rolling atau penempaan untuk menghasilkan produk jadi seperti pelat, batang, ataupun kawat. Nah, aplikasinya yang pertama itu ada di konstruksi dan infrastruktur. Yang pertama, dalam rangka bangunan dan jembatan. Di sini dia menggunakan baja struktural karena kuat menahan beban dan juga getaran. Kemudian yang kedua, rel kereta api. Ini terbuat dari baja karbon tinggi yang tahan terhadap panas mungkin ya. Kemudian menara dan tiang listrik, di mana menggunakan baja galvanis untuk ketahanan terhadap cuaca. Lalu yang kedua untuk otomotif, dianya rangka dan bodi mobil, di mana dia terbuat dari baja lembaran karena ringan dan kuat. Lalu komponen besi, dia menggunakan besi tuang yang tahan panas dan tekanan. Kemudian ada sistem pembuangan dan knalpot. Di sini dia menggunakan baja tahan karat agar tidak mudah terkena korosi. Lalu yang ketiga di perkapalan sebagai lambung kapal, di mana dia menggunakan baja karbon untuk kekuatan struktural tinggi. Lalu sebagai tangki penyimpanan minyak dan gas di kapal tanker itu menggunakan baja tahan korosi dan baja paduan nikel. Karena alasan penggunaannya itu baja memiliki daya tahan terhadap benturan, tekanan, dan korosi air laut yang tinggi. Lalu di bagian energi dan pertambangan, perannya ini sebagai bahan konstruksi alat, pipa, dan struktur pendukung energi. Contoh aplikasinya itu pipa pengeboran minyak dan gas. Dia menggunakan baja paduan berkekuatan tinggi. Kemudian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan baja untuk pipa boiler, turbin, dan juga struktur pendukung. Lalu turbin dan generator menggunakan baja paduan khusus tahan panas. Alasan penggunaan ini, besi dan baja memiliki stabilitas termal, kekuatan mekanik, dan ketahanan terhadap tekanan tinggi. Kemudian yang terakhir, peralatan rumah tangga. Contoh aplikasinya di peralatan elektronik. Contohnya rangka mesin cuci, kulkas, dan juga oven yang dari baja lembaran galvanis. Yang kedua itu contoh aplikasinya peralatan dapur, contohnya seperti panci, wajan, pisau, dan juga sendok dari baja yang tahan karat ataupun stainless steel. Terakhir, furnitur logam, seperti rak, meja, dan juga kursi logam berbahan besi baja. Jadi perannya di peralatan rumah tangga itu digunakan dalam pembuatan peralatan dapur dan juga elektronik rumah. Adapun produk samping, ada 3 produk sampingnya yaitu slug. Yang pertama, slug secara umum dianggap sebagai salah satu produk samping utama dan industri pengolahan biji besi. Jumlah slug yang dihasilkan cukup besar sehingga terdapat industri lain yang khusus memanfaatkan slug tersebut. Sehingga slug lebih tepat dianggap sebagai produk sekunder daripada produk samping. Slug dapat dimanfaatkan sebagai campuran beton. Yang kedua adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan produk samping dari industri pengolahan biji besi dan baja. Tetapi keberadaannya ini dianggap tidak ada karena gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berbentuk material yang tampak. Namun emisi karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer dapat menjadi masalah lingkungan yang serius. Yang ketiga adalah gas SO.
Bahan baku biji besi bukanlah oksida besi murni. Ada juga yang terdapat sulfur di dalam biji tersebut. Kemudian sulfur ini secara kontinu akan teroksidasi menghasilkan campuran gas SO dan SO3. Nah, jadi kesimpulannya, pengolahan biji besi ini bertujuan untuk meningkatkan kadar besi dan menghilangkan pengotor, agar menghasilkan bahan baku yang siap digunakan dalam industri baja. Kemudian, prosesnya ini meliputi penambangan, penghancuran, penggilingan, pemisahan, pemekatan, reduksi, hingga pembentukan. Setiap tahap pengolahan bertujuan agar biji besi ini efisien dilebur, hemat energi, dan menghasilkan besi ataupun baja dengan kualitas yang tinggi. Pengendalian unsur pengotor seperti silika, fosfor, sangat penting untuk mencegah cacat ataupun penurunan mutu si produk akhirnya. Lalu dengan teknologi modern seperti sintering, peletisasi, dan tanur tinggi atau blast furnace, industri mampu menghasilkan baja secara massal, ekonomis, dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata selama saya presentasi, mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Sampai jumpa.